رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita tentang keistimewaan bulan Ramadan. Fihi lailatan khairum min alfi syahr. Di dalamnya terdapat satu malam, yang satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan gitu. Dan kita tahu ketika Ramadan tiba, maka kita itu senantiasa untuk berupaya untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu, berupaya untuk mendapatkan malam kemuliaannya gitu. Dan tentu yang namanya kita ingin mendapatkannya, tentu kita tidak cukup dengan kemudian bersantai-santai, berleha-leha gitu, atau kemudian kita itu beribadah hanya sesuai dengan kemauan kita. Kalau lagi mau kita ibadah, kalau lagi males kita tinggalkan ibadah itu, tentu tidak. Insya Allah, Allah itu akan memberikan malam kemuliaan Lailatul Qadar di bulan Ramadan itu bagi mereka yang sejak awal memasuki Ramadan, dia telah berupaya untuk mendapatkannya. Dia telah berupaya untuk mencarinya. Karena apa? Kalau misalnya Allah haramkan atasnya Lailatul Qadar, maka dia itu tidak akan pernah mendapatkannya. Maknanya, kenapa kemudian Lailatul Qadar itu menjadi sesuatu yang tidak ditunjukkan saja kapan? Ini agar kita itu fastabiqul khairat, agar kemudian kita itu berlomba-lomba untuk mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Kalau kemudian diberitahu kapan, waktu, dan terjadinya detail lengkap begitu, ya tentu Allah pasti tidak akan membedakan mana orang-orang yang dekat dan orang-orang yang jauh dengannya gitu. Artinya mana orang yang berusaha untuk mendekat kepada Allah, berusaha untuk menjadi mulia di hadapan Allah, dengan orang-orang yang tidak ada usaha sama sekali. Ini semestinya menjadi pemicu, ini semestinya menjadi motivasi, menjadi semangat bagi kita. Agar apa? Agar kita memanfaatkan momentum Ramadan ini selama 1 bulan itu dengan sebaik-baiknya. Sekalipun kita yakin bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kemuliaan lisannya, dengan kebenaran pembicaraannya, beliau telah memberikan banyak tanda-tanda kepada kita kapan datangnya Lailatul Qadar ya. Tapi itu bukanlah sesuatu yang pasti. Artinya kita harus senantiasa berupaya ya, bersungguh-sungguh. Ketika misalnya kita diminta untuk mencari di 10 hari terakhir, di malam-malam ganjil, artinya apa? Kita tetap beribadah maksimal, dan di waktu-waktu yang telah dikabarkan oleh Rasulullah kita lebih memaksimalkan. Karena sejatinya kebaikan itu tidak akan Allah berikan kecuali bagi orang-orang yang mau berbuat kebaikan gitu. Doa itu Allah akan kabulkan bagi mereka yang mau berdoa ya. Ampunan itu hanya Allah akan berikan bagi mereka yang mau memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang yang tidak melakukan apa-apa, menginginkan kebaikan, tapi kemudian dia itu banyak melakukan keburukan. Dia menginginkan ampunan Allah sementara dia tidak berhenti berbuat maksiat kepada Allah. Dia kemudian ingin menjadi dekat dengan Allah sementara perbuatannya justru menjauhkan dirinya dari mendekat kepada Allah misalnya. Tidak akan Allah berikan kecuali bagi orang yang bersungguh-sungguh Lailatul Qadar. Tidak akan Allah berikan kepada orang yang hanya mengangan-angankan mendapatkan sementara dia tidak berupaya untuk mencarinya. Dia tidak bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya gitu.
Karenanya insya Allah, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, Allah itu akan memberikan kebaikan Lailatul Qadar itu kepada kita, asalkan kita itu mau istiqomah dalam melakukan ibadah di bulan Ramadan ini, dan kita upayakan untuk terus meningkat dari waktu ke waktu. Caranya seperti apa? Kita upayakan ya. Yang selama ini saum dipertahankan, sholat 5 waktu dijaga, ya, dan kemudian qiyamul lail, ya, infak, sedekah, gitu. Tilawah Quran, ya, itu kita tetap perhatikan, gitu. Terus kemudian kita itu berzikir, istighfar dan berdoa itu terus kita kuatkan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Bahkan kalau perlu, andai kata kita itu satu hari kita itu berdoa kepada Allah dengan redaksi yang berbeda, berarti insya Allah itu ada sebulan doa yang kita minta kepada Allah dengan redaksi yang berbeda. Itu insya Allah akan menjadi kebaikan bagi kita. Dan terus kita minta Allah itu akan memberikan malam kemuliaan atas diri kita. Terus kita memohon kepada Allah agar Allah itu memberikan Lailatul Qadar atas diri kita. Dan sahabat, tidak cukup kita membentuk kebaikan individu loh ya. Kita juga perlu mengajak keluarga kita. Kita juga perlu mengajak kawan-kawan kita agar mendapatkan kebaikan yang sama di malam yang mulia. Sebab apa? Sebab insya Allah kita itu berharap kita itu tidak cukup hanya akan berkumpul dengan keluarga kita, dengan kawan-kawan solih kita, dengan kawan-kawan baik kita, cukup di dunia saja. Tapi insya Allah kita akan berkumpul dengan mereka di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Karenanya satu hal yang harus kita ingat, jangan pernah ketika kita itu berbuat kebaikan itu hanya untuk kepentingan individu kita. Berbuat kebaikan itu untuk kita sebarkan, untuk kita berikan kepada keluarga kita, untuk kita berikan kepada kawan-kawan kita, agar itu menjadi kebaikan lebih bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita bukan hanya berpikir untuk diri sendiri, tapi juga berpikir untuk keluarga, untuk saudara, untuk kawan-kawan kita. Pun juga ketika kita itu menghindar dari kemaksiatan, tidak cukup diri kita saja yang menghindar dari kemaksiatan. Kita juga harus mengingatkan keluarga kita agar menghindar dari kemaksiatan. Kita ingatkan kawan-kawan kita agar mereka menghindar dari melakukan keburukan, melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu adalah modal bersama bagi kita untuk menjadi penghuni di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama-sama dengan ayah kita, bersama-sama dengan pasangan-pasangan kita, bersama-sama dengan anak-anak kita, bersama-sama dengan keluarga kita, bersama-sama dengan sahabat-sahabat, kawan-kawan solih kita. Insya Allah. Maka jangan lupa, berbuat kebaikan tidak cukup individu, ajak yang lain. Jangan lupa, meninggalkan kemaksiatan tidak cukup sendiri, ajak yang lain untuk meninggalkannya juga. Insya Allah dengan cara seperti ini Allah akan berikan malam kemuliaan atas diri kita, insya Allah. Dan jangan lupa, di 10 hari terakhir khususnya, beriktikaflah, berdiam diri di dalam masjid, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunan, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menetapkan ketetapan atas diri kita dengan ketetapan yang sebaik-baiknya. Berdoa kepada Allah agar kita ketika meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan iman, Islam dan ihsan. Berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah senantiasa menjadikan diri kita, keluarga kita, kawan-kawan kita orang-orang yang soleh, orang-orang yang senantiasa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, mengajak kepada yang hak dan mengajak kepada kesabaran, dan sekaligus juga saling mengingatkan di antara kita dan tolong menolong dalam hal kebaikan dan dalam hal ketakwaan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghimpun diri kita di dalam surganya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita di Ramadan tahun ini malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Amin ya Rabbal Alamin. Tentu dengan upaya yang kuat,
semangat untuk tetap terus meningkatkan ibadah dengan memurnikan ketaatan dan ibadah hanya kepada Allah. Semoga Allah memberikan Lailatul Qadar kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير.